Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran pendidikan Islam Muhammad Naqwi Al-Atas. Muhammad Naqwi Al-Atas adalah seorang cendekiawan muslim terkemuka dari Malaysia yang terkenal karena kontribusinya dalam filsafat pendidikan Islam. Pemikirannya banyak berfokus pada konsep pendidikan yang holistik dan integratif, yang menghubungkan aspek spiritual dan intelektual dalam kerangka Islam. Berikut ada beberapa aspek penting dari pemikiran pendidikan Islam Muhammad Naqwi Al-Atas. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut Muhammad Naqwi Al-Atas pengembangan insan kamil. Tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan manusia yang sempurna, yang memiliki keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Pembentukan karakter. Pendidikan bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki akhlak mulia dan pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Kebahagiaan dan kesejahteraan. Pendidikan harus membawa individu kepada kebahagiaan sejati dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Yang kedua, filosofi pendidikan, konsep ta'dib. Al-Atas menggunakan istilah ta'dib sebagai inti dari pendidikan. Ta'dib mencakup disiplin dan adab atau etika yang mengarahkan individu untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi ilmu dan agama. Al-Atas menekankan bahwa ilmu ada dualisme antara ilmu dan agama dan Islam dalam Islam. Keduanya harus dipelajari dan dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, konsep ilmu menurut Al-Atas. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu haruslah bermanfaat dan membawa kepada pengenalan dan pemahaman tentang Al-Quran. Ilmu yang tidak membawa manfaat dalam pengertian spiritual dianggap tidak sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Hierarki ilmu. Al-Atas membagi ilmu menjadi dua kategori utama. Yang pertama, ilmu fardu ain, ilmu yang wajib diketahui oleh setiap individu muslim seperti ilmu agama atau akidah, fikih, dan tasawuf. Yang kedua, ilmu fardu kifayah, ilmu yang harus dikuasai oleh sebagian umat untuk kemaslahatan bersama seperti ilmu kedokteran, teknik, dan ilmu sosial. Yang keempat, proses pendidikan, kurikulum holistik. Kurikulum harus mencakup ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia secara seimbang dan terintegrasi. Metode pengajaran. Pembelajaran berbasis Arab mengajarkan adab yang baik sebagai bagian dari pembelajaran untuk membentuk karakter siswa. Interaksi guru-siswa. Guru harus menjadi teladan yang baik dan berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa mengembangkan pemahaman mereka tentang ilmu dan nilai-nilai Islam. Yang kelima, peran guru dan siswa. Peran guru. Guru adalah pembimbing dan teladan yang harus memiliki pengetahuan yang luas dan akhlak yang mulia. Guru bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai adab dalam proses belajar. Peran siswa. Siswa harus memiliki niat yang tulus dalam menuntut ilmu dan menunjukkan rasa hormat kepada guru serta bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang keenam, pentingnya adab dalam pendidikan. Definisi adab. Adab mencakup perilaku yang baik, kesopanan, dan disiplin yang harus ditanamkan dalam diri setiap individu. Implementasi adab. Pendidikan harus mencakup pengajaran adab sebagai landasan utama untuk mencapai pemahaman yang benar dan mengetahui pengetahuan yang bermanfaat. Yang ketujuh, kritik terhadap sistem pendidikan kontemporer. Dualisme pendidikan. Al-Atas mengkritik sistem pendidikan yang memisahkan antara ilmu agama dan ilmu dunia.
Ia menekankan bahwa pendidikan Islam harus mengintegrasikan kedua aspek tersebut. Sekularisasi ilmu. Al-Attas mengkritik sekularisasi ilmu yang menghilangkan nilai-nilai spiritual dan moral dari pendidikan. Yang kedelapan, Islamisasi pengetahuan. Definisi: Islamisasi pengetahuan adalah upaya untuk mengembalikan ilmu pengetahuan ke dalam kerangka nilai-nilai Islam dan yang membersihkannya dari unsur-unsur sekular dan materialistik. Metodologi: kritik ilmu barat. Mengkritisi ilmu pengetahuan barat yang sekuler dan mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Rekonstruksi ilmu: membangun kembali ilmu pengetahuan dalam konteks Islam dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam semua bidang studi. Yang kesembilan, relevansi pemikiran Muhammad Naqwi Al-Attas dalam pendidikan modern. Pendidikan holistik. Pendekatan Al-Attas yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam menawarkan model pendidikan holistik yang sangat relevan untuk masa kini. Adab dan karakter. Penekanannya pada pentingnya adab dan karakter dalam pendidikan dapat menjadi dasar untuk membentuk individu yang berintegrasikan dan berakhlak mulia. Kritik terhadap sekularisasi. Pemikirannya memberikan panduan untuk mengatasi sekularisasi dalam pendidikan dan mengembangkan kurikulum yang lebih seimbang dan integratif. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.